Pemirsa, para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta beradu argumen menyoal bagaimana meningkatkan daya saing sumber daya manusia agar tercipta SDM yang produktif, unggul, dan sejahtera. Pengembangan SDM Indonesia, pemirsa, termasuk Jakarta, merupakan bagian dari proses dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Terlebih, Jakarta diproyeksikan menjadi kota global. Apa strategi para calon? Selengkapnya dalam Benang Merah, Ide Besar Bangun Manusia Jakarta. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta beradu pikir di panggung debat menyoal cara penguatan sumber daya manusia Jakarta. Terlebih ke depan, Jakarta diproyeksikan menjadi kota global. Persoalannya, fakta di lapangan justru kerap menempatkan warga Jakarta bukan sebagai pelaku pembangunan. Berkaca dari dinamika itu, penguatan SDM diperlukan untuk menjadikan warga Jakarta sebagai pribadi-pribadi yang mandiri, inovatif, dan berkarakter agar tidak menjadi bulan-bulanan. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil memandang penguatan itu idealnya dilakukan mulai dari tingkat rukun warga atau RW hingga kelurahan. RK berpendapat tidak mungkin seluruh urusan yang ada di Jakarta dapat dituntaskan hanya dari tingkat gubernur. RK pun berjanji mengalokasikan anggaran hingga 200 juta rupiah per tahun untuk setiap RW di Jakarta yang jumlahnya mencapai 2.700 RW. Tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep Ridho adalah DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN. Di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun. Pendapat berbeda dikemukakan Cagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun yang berpandangan bahwa warga Jakarta semestinya menjadi prioritas para pemangku kepentingan di kota ini. Penguatan sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia. Ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Jakarta, gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta itu harus mendahulukan yang ber-KTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Sementara calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung memandang penguatan SDM penting dalam menyokong Jakarta sebagai kota global. Kini Jakarta disebut menghuni papan tengah di antara sederet kota global yang saling berlomba mencuri perhatian masyarakat dunia. Kita tahu bersama, Jakarta sekarang menempati nomor 74 dari 156 kota global. Jakarta hanya unggul 2 poin dari Manila dan 4 poin dari Bangkok. Pemikiran Ridwan Kamil memantik tanya Cawagup nomor urut 2 Kun Wardana perihal perimbangan pemberian dana ke setiap RW tersebut. Mengingat program gelontoran dana sebesar 200 juta rupiah per RW per tahun dinilai cukup berarti. Kesetaraan bukan artinya sama rata. Nah, ini bagaimana Kang Emil bisa menjelaskan proporsional dari pemberian dana 200 juta ke setiap RW tersebut. Jadi tentu saja setiap RW kan berbeda-beda kebutuhannya. Jadi tidak berarti sama rata semuanya 200 juta ya. Tapi ini sebetulnya sebenarnya stimulan untuk menyelesaikan persoalan di RW tersebut. Yang penting adalah kita sedang mendesain agar terjadinya upaya ada satu musyawarah di tingkat RW untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Itu. Ibaratnya RW Menteng mah nggak perlu, RW Pondok Indah nggak perlu, tapi RW Penjaringan, Koja
pasti perlu, pasti butuh. Itulah yang disebut berkeadilan. Panggung debat bertambah hidup tatkala Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil mengutarakan isu perlindungan masyarakat seperti saat menghadapi pandemi lalu. Andai waktu bisa diputar kembali, kira-kira gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan yang namanya pandemi yang nauzubillah jangan sampai terulang lagi. Oleh sebab itu, seorang pemimpin masyarakat, terutama otonomi daerah DKI, harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur, dibiasakan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat ditakut-takuti. Kalau memang seolah tak ingin terseret dalam polemik yang terlampau politis, RK pun mencoba meluruskan gagasannya. Itulah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau kota kabupaten. Terjadi perbedaan pendapat itu biasa, ya. Tapi ujung-ujungnya pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka yang namanya gubernur harus taat. Maka yang namanya bupati wali kota harus taat, karena dalam pengelolaan krisis memang harus satu komando. Tema pembahasan kemudian beralih ke persoalan Gen Z yang saat ini menghadapi terbatasnya lapangan pekerjaan dan pemutusan hubungan kerja. Bahkan dalam 15 tahun terakhir, penciptaan lapangan kerja di sektor formal disebut terus menyusut. Bagaimana kira-kira gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang kena PHK? Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu. Dan hasilnya, produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian, kalau saya menjadi Gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. RK pun tanpa ragu mengamini gagasan Pramono Anung sambil menyelipkan sedikit tambahan. Ya, jawabannya luar biasa. Kalau dari pasangan Ridho kami menambahi secara teknis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta diproyeksi berubah fungsi sebagai kota global. Alasan itu pula yang mendesak Jakarta suka tidak suka harus melakukan upaya transformasi atau perpindahan menuju sistem yang dianggap lebih baik, termasuk pengembangan sumber daya manusia.